Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu syarat untuk perpanjangan SIM secara online adalah Anda harus lulus ujian psikologi di aplikasi FC. Namun di tengah jalan banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana bentuk tesnya? Apa saja yang dinilai? Saya akan bahas di video kali ini. Simak terus video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi semuanya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tes atau panduan ujian psikologi pada aplikasi FC sebagai syarat untuk perpanjangan SIM secara online. Tentang bagaimana cara instalasi, aktivasi, pembelian voucher sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya hanya akan membahas tes psikologi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk. Jadi tahapan tes psikologi di aplikasi FC itu ada dua. Yang pertama yaitu tes kepribadian, dan yang kedua adalah tes kecermatan. Apa tujuan dari tes kepribadian ini? Tes kepribadian ini bertujuan untuk mengungkap aspek pengendalian diri, penyesuaian diri, dan stabilitas emosi. Hal ini penting digunakan karena SIM ini atau surat izin mengemudi ini akan kita gunakan nanti pada saat berkendara. Jadi sebelum kita mendapatkan SIM, dipastikan kita harus lulus pengendalian diri kita bagus, penyesuaian diri kita juga bagus, serta stabilitas emosi kita juga bagus. Bagaimana caranya? Nanti kita akan diminta untuk memilih derajat persetujuan di setiap pernyataan yang diberikan pada aplikasi. Kemudian, tes kecermatan. Tes kecermatan ini dibuat untuk mengungkap aspek-aspek seperti konsentrasi, ketelitian, pengendalian diri. Untuk itu nanti akan diberikan soal berupa angka-angka. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita diminta untuk mencari jawaban atau angka yang tidak ada di dalam kolom yang tersedia. Jadi nanti akan ada deret-deret angka dalam kolom dan kita harus matching dengan kunci jawaban yang sudah disediakan di atas. Pasti Anda bingung, tenang saja, saya akan bahas satu persatu. Baiklah teman-teman, pertama yaitu tes kepribadian. Dalam tes kepribadian ini, Anda akan diberikan 100 pernyataan dan Anda diminta untuk memberikan atau menyatakan derajat persetujuan Anda. Jadi ini tidak ada jawaban salah dan benar. Ini ada jawaban tergantung dari pribadi masing-masing. Karena ini dipakai untuk mengukur kepribadian Anda masing-masing. Ada 5 derajat persetujuan, dimulai dari sangat tidak setuju, atau nanti disebutnya cuma TS. Kemudian TS, tidak setuju. ATS, itu sama dengan ragu-ragu. Jika Anda masih ragu-ragu, pilih ATS. S, itu setuju. SS, sangat setuju. Nah, ini tergantung dari pribadi masing-masing. Setiap orang pasti akan punya jawaban sendiri-sendiri. Makanya, Anda dibutuhkan konsentrasi untuk mengerjakan ini. Konsentrasi untuk memahami soalnya. Oke? Pasti bingung. Tenang saja, saya akan berikan contohnya. Nah, ini contoh soal kepribadian. Sebelah kiri ini ada contoh soalnya. Bentuknya seperti ini. Oke? Ini ada pernyataan. Pernyataannya ada di sebelah sini. Yang saya lingkari ini. Kemudian jawabannya. Nah, di dalam aplikasi tersebut, jawabannya itu cuma ada singkatannya. TS tadi sangat tidak setuju, TS itu tidak setuju, ATS itu ragu-ragu, S itu setuju, dan SS itu sangat setuju. Oke? Contoh. Ini soal pernyataannya. Anda diminta untuk memilih derajat persetujuan Anda. Menghibur teman lebih bernilai dibandingkan menyelesaikan masalahnya. Menghibur teman lebih bernilai dibandingkan menyelesaikan masalahnya. Jawabannya tergantung dari pribadi masing-masing. Bisa jadi sangat tidak setuju,
Ragu-ragu, sangat setuju, atau sangat setuju. Nah, misalkan Anda memilih sangat tidak setuju. Boleh. Berarti Anda harus pilih radio button atau kolom atau pilihan STS dengan cara diklik di aplikasi. Mudah bukan? Oke, langsung saja lanjut ke soal latihan. Ini soal contoh. Ini sebagai gambaran, ini saya ada satu latihan lagi. Pernyataannya adalah memaki bawahan di hadapan banyak orang lebih menyakitkan daripada memetatnya. Anda diminta untuk memberikan derajat persetujuan Anda. Sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, atau sangat setuju. Itu tergantung dari jawaban Anda masing-masing. Kuncinya adalah pahami soalnya, baru tentukan derajat persetujuan Anda. Kerjakan sesuai dengan derajat persetujuan Anda. Jangan dibuat acak. Kalau dibuat acak, nanti hasilnya kurang bagus, kurang optimal. Cukup ada gambaran, bukan? Oke. Kalau masih kurang, saya kasih satu lagi soal sebagai latihan. Oke, ini pernyataannya latihan soal nomor 2. Tetap berusaha setelah berulang kali gagal lebih baik daripada berdoa. Setuju? Sangat setuju? Ragu-ragu? Tidak setuju? Sangat tidak setuju? Ini tergantung jawaban Anda masing-masing. Oke, saya rasa untuk soal kepribadian ini sudah ada gambaran. Nanti akan ada 100 pernyataan yang butuh tingkat persetujuan Anda. Anda harus jawab satu persatu. Oke, teman-teman, ada gambaran? Baiklah, langsung saja lanjut ke tes kecermatan. Nah, untuk tes kecermatan ini butuh konsentrasi yang tinggi, dan kenapa saya buat video ini untuk membantu teman-teman semuanya berlatih. Jadi ketika Anda nanti mengerjakan soal di aplikasi EPSI, itu akan sudah terbiasa, jadi akan lancar, karena ini berpacu dengan waktu. Jadi tes kecermatan ini nanti, Anda diminta dalam tes ini akan ada 10 tabel. Dan di setiap tabel akan mempunyai kunci pasangan dan 40 deret angka ke bawah. Jadi satu tabel itu ada 45 deret angka yang harus diselesaikan dalam durasi 3 menit. Jadi setiap tabel ada 45 soal, Anda harus menyelesaikannya dalam waktu 3 menit dengan cara mencocokkan dengan kunci jawabannya. Oke? Nah, ada sedikit tips buat teman-teman semuanya. Bagi Anda yang masih pemula, Anda harus menghafalkan pasangan kunci pada setiap tabel sebelum memulai menjawab. Jadi pastikan dulu kuncinya dihafalkan, pasangan kuncinya, baru nanti menjawab soalnya. Itu akan sangat mudah Anda mengerjakan 40 soal deret ke bawahnya. Oke, karena ini cukup rumit atau cukup menguras konsentrasi Anda, maka Anda harus sering-sering berlatih dan butuh konsentrasi yang tinggi. Ini dia contoh soal untuk tes ujian kecermatan. Oke, jadi nanti Anda akan disediakan tabel kunci dan jawaban. Ini kunci ini ada angka 1, 6, 9, 8, 3. Kemudian jawabannya A, B, C, D, E. Ini urutan huruf abjad. Jadi dipasangkan huruf A itu pasangannya 1, B itu 6, C itu 9, atau sebaliknya 9 itu C, 8 itu D, 3 itu E. Oke, ini hafalkan dulu pasangannya ini. A, B, C, D, E. 1, 6, 9, 8, 3. Kemudian, itu kuncinya. Kemudian akan ada soal seperti bawah ini. Nah, ini dia soalnya. Soal terdiri dari 45 soal untuk setiap tabelnya. Oke, dan ini Anda harus selesaikan dalam waktu 3 menit. Wah, terlalu cepat. Tenang. Lama-kelamaan ketika Anda sering melakukan latihan, maka Anda akan dengan mudah mengerjakannya. Oke, masih bingung kan? Kita lihat soal nomor 1. Tadi saya sudah sebutkan bahwa hafalkan pasangan kunci pada setiap tabel sebelum memulai jawaban. Anda hafalkan ini dulu. Oke? Kemudian kita kerjakan soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu yang ini. Oke, yang saya sorot merah ini ada deret angka berupa 4 angka, 8, 6, 9, 3. Nah, yang Anda harus lakukan adalah mencocokkan 4 angka ini dengan kunci jawaban. Kunci jawabannya ada 5, soalnya ada 4, artinya ada satu angka yang hilang. Dan itu Anda harus menemukannya.
Oke, makanya saya minta Anda untuk menghafalkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya ada 5, deretnya hanya ada 4. Maka Anda harus diminta mencari satu yang hilang. Mana yang hilang? Yaitu ini. 8 ada, 6 ada, 9 ada, 3 ada. Yang nggak ada mana? 1. Berarti jawabannya adalah A. Anda harus pilih kolom A. Oke? Itu soal nomor 1. Kemudian kita lompat ke soal nomor 2. Oke? Soal nomor 2. 3891. 3891. Berarti yang tidak ada adalah angka? Betul sekali, angka 6. Berarti angka 6 tidak ada, itu masuk di kolom B. Benar sekali. Anda pilih kolom B. Seperti itu cara menjawabnya. Nah, berangsur-angsur ini akan semakin cepat jika Anda sering berlatih dan sudah hafal angka ini. Baiklah, langsung kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, 8931. 8931. Mana yang tidak ada? Angka 6 lagi. Benar sekali. Langsung saja. Soal nomor 4. 6891. 6891. Mana yang tidak ada? Iya, angka 3, yaitu di huruf E. Berarti Anda pilih jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 5. Oke, nomor 5, 9361. 9361, berarti yang tidak ada angka 8. Anda pilih kolom D. Begitu seterusnya ke bawah, ke nomor 6, 8196, kita cocokkan dengan kunci jawabannya, yaitu yang tidak ada adalah angka 3. Maka Anda mengisikan pilih E. Yang terakhir nomor 7 yaitu 1683. Mana kunci jawaban yang tidak muncul di 1683? Yaitu angka 9. Which is itu adalah kolom C. Jadi Anda pilih C. Begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai soal ke-45. Nah, waktu yang Anda butuhkan adalah 3 menit. Ketika 3 menit itu Anda tidak selesai, maka soal akan berubah dan langsung skip. Misalkan Anda cuma bisa menyelesaikan 25, berarti sisanya Anda tidak jawab. Dan akan lompat ke soal selanjutnya. Oke, bisa dipahami untuk contoh soal kecermatan ini? Kuncinya adalah Anda harus sering latihan dan konsentrasi. Demikianlah panduan tes psikologi menggunakan aplikasi FC. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih.